Laptop yang kalian lihat ini bisa ngunci sendiri loh pas kalian ninggalin meja. Terus bisa ngebuka lagi pas kalian balik ketika mendeteksi wajah kalian sebagai pemilik. Lalu durable juga di berbagai sikon, mau jatuh, kena debu, terpapar suhu ekstrim, dia bakal tetap nyala dan reliable untuk digunakan. Dan semua kemampuan AI-nya juga sangat menarik sekaligus reliable. Dimana yang biasanya butuh internet, di sini juga bisa jalan langsung di laptopnya tanpa kirim data kita ke mana-mana. Ini adalah ThinkPad X9 15 Aura Edition. Lagi cari laptop kerja yang serius soal mobilitas, keamanan, dan new gen AI? Harus pantau konten ini sampai habis. Yo, kita mau bahas ThinkPad X9 15 Aura Edition. Laptop ini adalah sebuah laptop AI yang premium, yang dirancang untuk profesional kekinian yang memiliki mobilitas yang tinggi pula. Dan jelas ya, secara positioning, laptop yang satu ini memang masuk ke seri ThinkPad X Series yang memang ditujukan buat para profesional yang memiliki mobilitas yang tinggi di segmen premium, namun tetap butuh karakter khas dari sebuah ThinkPad. Tahan banting, keamanan kelas enterprise, dan juga after sales support yang serius. Nah, gue sudah menggunakan laptop yang satu ini selama beberapa waktu belakangan untuk menunjang kegiatan gue sebagai content creator. Dan sekarang, gue ingin sharing experience-nya kepada kalian. Let's go, kita bahas. Seperti biasa, semua hal yang berhubungan dengan spesifikasi detail, gue letakkan di kolom deskripsi. Di K2G, kita fokus di hal-hal yang esensial atau yang sifatnya kepada product experience. Oke, sebelum gue cerita soal layarnya atau performanya, kita harus mulai dari fondasi yang ngebedain ThinkPad sama laptop sekelas, yaitu sisi keamanan dan ketangguhannya. Karena ini yang Lenovo bawa sebagai DNA utamanya. Jadi ThinkPad X9 15 Aura Edition ini punya sebuah ekosistem keamanan yang bernama ThinkShield. Ini bukan satu fitur, tapi ini adalah sistem berlapis dari level hardware sampai software, sekalipun yang bekerja di background. Yang paling berasa buat gue, di penggunaan sehari-hari, fingerprint reader yang nyatu di tombol power. Jadi pas kita pencet tombol buat nyalain laptop, login Windows-nya ya jalan otomatis di satu gerakan. Cepet banget. Selain itu ada infrared camera buat Windows Hello Facial Recognition. Jadinya gue merasa fleksibel aja ya, karena opsinya nggak cuma satu. Jadi bisa gue pilih berdasarkan kebutuhan untuk penggunaannya. Lalu ada juga sebuah fitur yang menurut gue extra useful di sini. TOF Human Presence Detection. Jadi laptopnya ini bisa deteksi pas kita lagi di depannya atau pas kita lagi pergi. Begitu kita ninggalin meja, layarnya redup, terus auto lock. Pas kita balik, dia langsung hidup lagi dan siap login pakai muka kita. Fitur ini bisa diakses melalui tinggal masuk aja ke Lenovo Commercial Vantage, Device Settings, dan Smart Assist. Di sini gue perhatikan kustomisasi fiturnya juga cukup detail, bisa atur brightness-nya mau berapa persen, dan seberapa cepat dia dimming layarnya ketika kita pergi dari hadapan layar. Kemudian untuk cara kedua, bisa melalui Windows Presence Settings. Di sini kita bisa config jarak dan timing untuk berbagai senario. Gue pribadi coba set jarak di 0,75 meter, kemudian gue set layar mati ketika gue tinggal 10 detik. 10 detik setelah gue caps, layarnya mati total. Lalu ketika gue kembali ke depan layar, layarnya hidup kembali. Ini gue perhatikan akurasinya juga bagus. Ini menurut gue bagus sih untuk menjaga privasi dan menghemat baterai. Sekaligus cocok banget buat gue yang concern dengan isu privacy di tempat yang ramai. Nyenggol soal privacy buat yang sama kayak gue concern soal privacy di kamera, di sini ada eShutter buat mendisable fungsi kamera by software. Jadi tidak bisa diakses sistem wide lagi. Nggak lupa, di sini sudah ada Discrete TPM 2.0 bersertifikasi enterprise untuk enkripsi data kita. Yang juga ngebedain ThinkPad di kelas ini adalah sertifikasi MIL SCD 810H. Ini adalah standar pengujian dari Departemen Ketahanan Amerika Serikat. ThinkPad ini udah lewat 12 metode tes, 20-an prosedur,
Ada kayak guncangan, getaran, kemudian suhu juga dari minus 25 derajat sampai 60 derajat, kelembapan tinggi, debu sama pasir. Gue sebagai content creator nggak jarang harus ready ngonten atau kerja di berbagai sikon. Nah, dengan adanya sertifikasi seperti ini memberikan rasa ekstra tenang bagi gue. Laptop ini pernah jatuh, walau posisinya di tas gue. Pernah gue bawa naik Gojek juga, di jalanan yang nggak bener, rusak. Terus gue pakai kerja juga di outdoor, di pantai. Dan dia nggak ngelawan sama sekali. Reliable. Hal yang gue suka juga, hinge-nya berasa solid, nggak wobbly, dan bisa kita buka hampir 180 derajat. Ini buat gue berasa ekstra fleksibel ya, saat ingin kerja di berbagai macam senario. Ketika memegang ThinkPad X9 15 Aura Edition, bahan aluminiumnya ini kerasa langsung di tangan. Chassisnya solid, nggak ada flex pas kita tekan-tekan area body atau lidnya. Kemudian finishing matte-nya yang nggak gampang nempel sidik jari, ngebantu banget ketika gue syuting konten ini buat shot B-roll, dimana gue nggak perlu ngelap sebentar-sebentar. Tebalnya 12,9 mm, beratnya 1,4 kilo, terus ukuran laptopnya ini layarnya 15,3 inch. Ini termasuk ringkas sih, apalagi buat manusia yang segede gue alias overweight. Berasa nyaman aja ketika gue tenteng atau gue jinjing laptop yang satu ini. By the way, walaupun ini laptopnya kalau menurut gue nggak terlalu tebel, tapi gue perhatikan portnya nggak banyak yang dikorbanin. Ada 2 Thunderbolt 4, 1 HDMI full size, 1 USB-A yang always on, plus combo jack audio. Cukup lengkap sih, tapi minusnya card reader. Harusnya untuk harga segini dan laptop seperti ini, card reader kayaknya harus ada deh. Mau nggak mau, ya gue beli dongle. Intinya jangan lupa bawa dongle aja untuk para content creator seperti gue yang doyan editing di mana saja, kapan saja. ThinkPad tidak akan menjadi sebuah ThinkPad tanpa keyboardnya. Travelnya masih kerasa pas, empuk tapi nggak mushy, dengan feedback yang presisi pas gue pencet. Terus gue juga perhatikan ini nggak ada suara kliki atau mekanikal, alias senyap banget. Dia tuh kayak dep, dep, tep, tep, mantep gitu. Secara layout buat gue juga oke ya. Jarak antar tombol juga aman. Buat gue yang sering ngetik skrip panjang tiap beberapa hari sekali, asli keyboardnya enak banget. Menurut gue, ini adalah sebuah alasan kenapa seri ThinkPad itu memiliki fanbase yang loyal sampai dengan sekarang. Oh ya, keyboardnya ini punya backlight dan ada tombol Copilot yang dedicated. Lalu buat yang sudah terbiasa dengan trackpad yang besar, switch ke laptop ini nggak butuh penyesuaian, touch-nya cukup responsif, untuk gesture-gesture juga lancar. Hanya saja, ketika ditekan, terasa sedikit berat ya di bagian atasnya. Layar. Ini adalah salah satu area yang bisa menjadi alasan kuat untuk mempertimbangkan laptop yang satu ini secara serius. Panel OLED-nya 15,3 inch, lega, resolusinya 2.8K, manjain mata, layar sentuh pula, nice to have. Tapi jelas ya, spek di atas kertas doang nggak ngaruh buat K2G. Pas pertama kali nyala, kontrasnya itu langsung kerasa beda. Hitam, beneran hitam deh. Karena ini OLED, warna-warnanya vibrant tapi nggak lebay, coverage-nya 100% DCI-P3, jadi buat lo yang color grading, review foto atau ngedit thumbnail, hasilnya bisa dipercaya pas dipindah ke device lain. Akurasi warnanya bagus. Refresh rate 120 Hz-nya juga ngebantu di hal-hal kecil, kayak scroll dokumen berasa halus, animasi Windows-nya smooth, kemudian kursornya juga responsif. Setelah biasa di sini, balik lagi ke layar 60 Hz tuh langsung kerasa beda ya. Mata tuh udah dimanjain banget lah sama laptop ini. Terus ukuran layarnya yang 15,3 inch juga asik untuk multi-window dan untuk kerjaan kreatif yang membutuhkan kanvas digital yang besar. Buat yang sehari-harinya bekerja berjam-jam di depan layar seperti gue, yang juga gue appreciate adalah sertifikasinya. Ini udah iCertified 2.0,
sama TUV Rainline iComfort 5 Star. Artinya laptopnya ngeluangin ruang buat ngurangin blue light berlebih sama flicker, tanpa ngorbanin akurasi warna. Setelah maraton buat ngedit script review misalnya, mata itu jadi nggak berasa capek secepat itu. Nggak cuma enak buat kerja doang, tapi buat entertainment, terutama nonton juga asik karena ada stereo speaker yang menemani. Dan ini sudah optimized by Dolby Atmos ya. Kita masuk ke performa. ThinkPad X9 15 Aura Edition ditenagai Intel Core Ultra 7 268V dari generasi terbaru Series 2. Ditambah juga sudah ada integrated Intel Arc Graphics. Total kemampuan AI-nya nyentuh 118 TOPS. Ini gabungan ya antara CPU, GPU, dan NPU dedicated-nya. Berikut beberapa hasil benchmark yang sudah gue lakukan. By the way, varian yang gua tes ini punya RAM 32GB dan storage 512GB. Nah, buat workflow gue, buka belasan tab browser buat riset, ngetik script di Word, edit foto ringan, sambil Spotify jalan dan video call sesekali, laptopnya ini bisa ngehandle kerjaan tanpa keluhan. Yang menarik, gue jarang denger fan-nya muter di senario kerja standar. Suara device-nya ini senyap. Sedikit lebih detail lagi soal experience gue coba tes untuk edit video 4K durasi 1 menit dengan color grading. Experience-nya lancar banget, nggak ada stutter. Scribble di timeline juga smooth. Kemudian ketika gue render, cuman memakan waktu kurang lebih 5 menit. Suara kipasnya juga senyap. Ngedit short content di sini berasa nggak effort. Nice. Gue juga coba untuk edit foto raw di Lightroom. Experience-nya ya lancar jaya. Dan juga proses color grade-nya on point. Kalau buat edit foto begini aman ya, artinya laptop ini juga cocok untuk para pekerja kreatif yang kebutuhannya desain grafis maupun ilustrasi gambar. Karena secara akurasi warna yang ditampilkan di layar, menurut gue udah sesuai. Seperti yang gue bilang saat bahas layar tadi. Terus gue coba buat main game ringan, kayak Football Manager. Di settingan very high bisa dapat FPS sampai 88. Kemudian gue lanjut coba tes game yang lumayan berat kayak Valorant. Settingan grafik di high, gue bisa dapat 145 sampai 273 FPS. Oke juga nih ya gamingnya. Untuk laptop yang fokusnya buat enterprise business. Yang membedakan laptop ini dari kategori AI PC adalah dia sudah masuk ke standar Copilot Plus PC dari Microsoft. Artinya ada fitur-fitur AI yang processingnya jalan langsung di laptopnya, nggak butuh internet. Jadi nggak ngirim data kita ke cloud. Kecepatan responsnya juga lebih instan karena nggak ada round trip ke server, ditambah kita punya privacy juga tetap aman. Sekarang kita coba ya fitur AI-nya. Gue aktifin Studio FX. Begitu gue masuk video call atau buka kamera, gue bisa nyalain background blur. Begitu juga dengan auto framing yang ngikutin gerakan kepala gue, sampai eye contact correction yang bikin kelihatan natural lihat ke kamera, walaupun gue lagi baca notes di samping. Semua processingnya jalan di NPU laptopnya. Laptop lain tanpa NPU yang dedicated bakal kerasa berat ya ketika harus jalanin semua fitur ini ketika lagi video call. Belum lagi ngambil dayanya dari baterai lumayan kalau buat jalanin fitur seperti ini. Catatan dari gue ya palingan auto reframingnya sih ini kurang responsif ya. Kemudian buat Paint Co-Creator, gue coba gambar kucing dengan cepat. Lalu di prompt co-creator-nya gue tulis sembarang aja ya, cat walking in the middle of city downtown. Terus nggak butuh waktu lama, hasilnya atau outputnya itu bisa di-generate oleh Copilot Plus dengan baik. Fitur yang satu ini menurut gue handy. Nggak lupa, akses ke Copilot juga dipermudah lewat tombol Copilot khusus di keyboard ya. Sekali pencet, langsung kebuka panelnya. Kalau klaim Microsoft, ini adalah the fastest, most intelligent and secure Windows PC ever. Baterainya ini 4 sel 80 Wh. Klaim Lenovo, daya tahannya ini buat sepanjang hari kerja. Ya valid sih menurut gue ya kalau judulnya kerja. Gue pakai buat script selama kurang lebih 4 jam termasuk reset di browser dengan brightness 50% dan music di background. Baterainya berkurang sekitar 20%. Means kalau gue scripting doang,
gue easily bisa pakai device ini tanpa ngecas sekitar 2 harian. Kalau gue tambah buat nonton atau editing short content plus gaming, ya di akhir hari atau malam, gue udah harus ngecas. Tetap aja ya, ketahanan baterainya ini menurut gue oke, dan nggak manja minta colok terus. Chargingnya pakai USB-C, jadi kalau udah biasa pakai charger HP atau power bank USB-D yang kompatibel, bisa langsung colok buat emergency top up. Konektivitasnya udah Wi-Fi 7 sama Bluetooth 5.4. Buat yang routernya sudah support, ini throughputnya kerasa beda bakalan, terutama buat transfer file besar atau buat yang pakai workflow cloud sync. Di atas ada kamera 8 megapiksel yang bisa kita pakai untuk video callan atau video meeting. Menurut gue output maksimalnya itu terbaik ketika kita gunakan di situasi kondisi outdoor atau semi outdoor yang ada sumber cahaya seperti ini. Ini tuh gue berada di cafe sekarang yang kondisi cahayanya memadai. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Terus untuk audio gue pakai bantuan dari fitur Smart Noise Cancelling ya, untuk mengurangi suara-suara yang berisik di sekitar supaya suara gue terdengar lebih fokus. Gimana menurut kalian, baik kualitas gambar maupun audionya? Drop komen di bawah. Terakhir, yang perlu diketahui juga, ThinkPad X9 15 Aura Edition ini sudah include 3 tahun Premier Support dari Lenovo. Premier Support ini artinya kita dapat akses dukungan teknis selama 24 jam, selama 7 hari. Jadi nggak ada hari libur. Dan kalau laptopnya kenapa-napa, teknisi ahli Lenovo bakal datang langsung untuk jemput laptop kita supaya bisa diperbaiki. Plus kita juga dikasih akses prioritas ke suku cadang asli, jadi downtime kita lebih minim. Dan kalau kita butuh proteksi yang lebih panjang, garansinya bisa diupdate maksimal sampai 5 tahun Premier Support. Oke, Lenovo ThinkPad X9 15 Aura Edition. Setelah mencobanya, gue setuju ya sama positioning dari Lenovo untuk laptop yang satu ini. Cocok banget buat seorang profesional yang membutuhkan sebuah laptop dengan dukungan security kelas enterprise dan juga durabilitas yang ekstra tanpa mengenyampingkan experience sebuah laptop premium dan tetap seru untuk diajak kerja. Laptop ini punya build quality yang TOP ala ThinkPad, kemudian layar OLED yang kece, fitur AI yang siap menunjang kreativitas, serta power dan juga ketahanan baterai yang reliable. Ya ada rupa, ada harga. Hal yang gue sayangkan adalah ketiadaan slot SD card. Jadi gue harus bawa dongle kemana-mana. Buat yang tertarik, Lenovo ThinkPad X9 15 Aura Edition tersedia di Lenovo Official Store dan Authorized Store, offline maupun online. Di sana kita bisa customize konfigurasinya sesuai dengan kebutuhan, mulai dari opsi storage, RAM, dan juga layarnya. Yo guys, kalau kalian suka dengan konten atau video kami, boleh ditekan tombol like-nya dan juga di-share ke berbagai platform social media atau ke teman-teman kalian yang lagi mencari info mengenai sebuah gadget. Dan jangan lupa, kalau udah subscribe, nyalain icon loncengnya dan pilih yang all atau semua, supaya begitu kami posting konten baru, video baru, kalian secara instan akan mendapatkan notifnya. Jangan lupa bantu kami dengan hype up videonya setelah klik like ya guys. Dengan begitu, artinya K2G akan sangat-sangat terbantu. Thanks guys. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu reaction kami yang berikutnya. Bye guys.